Permisi Ibu, saya admin dan ada bidan saya, Bu Rizka. Kita dari Puskesmas. Saya sendiri sebagai pemerhati pemberian makan bayi dan anak. Kedatangan saya ke sini ke rumah Ibu, saya dapat laporan kalau misalkan Ibu ada kesulitan pemberian makan bayi yang sebelumnya. Jadi untuk saat ini kita bisa ngobrol bagaimana nanti persiapan Ibu saat Ibu melahirkan. Boleh Ibu? Ya boleh, silakan duduk Bu. Iya, terima kasih Ibu. Ya. Baik Ibu, sebelumnya Ibu ada buku KIA? Ada pemeriksaan? Saya lihat ya Bu. Saya boleh nanya dulu ya, dengan namanya Ibu siapa Ibu? Diana Stuti. Stuti ya. Kalau boleh tahu, ini usia kehamilan anak keberapa Ibu? Kedua. Anak kedua ya. Untuk sekarang usia Ibu berapa? 27. 20 tahun. Boleh bisa Ibu ceritakan Bu, bagaimana proses menyusu anak Ibu yang pertama waktu setelah Ibu melahirkan? Jadi pas pertama saya melahirkan, anak saya kan udah dimandikan, diiniin, udah dibersihkan, terus dikasih ke saya, terus saya susui. Pas habis menyusui itu dapat seminggu dapat 3 hari di bidan, saya pulang. Pas pulang nyampe di rumah masih menyusui, dapat seminggu. Pas habis seminggu saya tidak menyusui lagi dikarenakan saya salah makan. Karena salah makan jadi asinya nggak keluar. Waktu pas proses melahirkan itu, bayi Ibu langsung dikasih Ibu atau bidannya kasih ke dada Ibu? Langsung dikasih ke aku. Berarti tidak melewati proses IMD ya Bu ya? Sebelumnya Ibu tahu IMD itu apa? Tidak. Oh nggak tahu. Ya jadi kalau IMD itu namanya inisiasi menyusu dini. Jadi dia segera 1 jam setelah lahir itu bayi setelah dibersihkan itu ditaruh di dada Ibu. Nah itu bertujuan untuk apa? Untuk meningkatkan rasa bonding antara ibu dan anak. Jadi pada saat itu si anak itu bisa mencari sendiri puting ibu untuk dia menyusu. Tapi nggak apa-apa, semoga nanti pada saat anak kedua bisa dilakukan ya Bu. Nah Ibu tadi bilang kalau ASI Ibu sempat nggak keluar, itu di usia berapa? Di usia 1 seminggu. Seminggu itu berarti benar-benar dua-duanya tidak keluar? Sebelah keluar. Oh sebelah keluar, sebelah kanan, kiri? Sebelah kiri. Oh sebelah kiri berarti masih keluar, sebelah kanannya enggak sama sekali. Nah setelah tahu Ibu berarti kan ada rasa cemas ya Bu ya? Iya. Nah waktu pas lagi nggak keluar itu apa yang bagaimana Ibu melanjutkan proses pemberian makannya? Saya coba ke susu formula. Pertama sih saya coba di pompa. Saya pompa asinya, saya kasih ke botol susu, tapi tetap nggak mau. Jadi saya ganti, saya coba ke susu formula. Pas susu formula dia mau. Susu formula dia mau. Berarti setelah 1 minggu itu Ibu melanjutkan susu formula ya? Ya. Sampai usia? Setahun. Waktu pada saat di usia 0 sampai 6 bulan, apa Ibu ada memberikan makanan lain selain susu formula itu? Saya kasih. Oh kasih apa Ibu? Serelak. Oh serelak. Untuk frekuensinya berapa kali Ibu memberikannya? Sekali. 1 hari 1 kali. Berapa banyak jumlahnya? Sesendok. Sendok kecil. Sendok kecil yang Buat teh. Terus dibikinnya gimana Ibu? Dicampur sama air tapi nggak terlalu kental. Oh jadi cair. Baik.
Itu sampai berlaku memberikan sesar relak itu sampai usia berapa? Sampai usia 6 bulan. Pas 1 sendok itu 6 bulan. Pas dari 6 bulan itu ke setahun itu baru kayak biasa ngasihnya. Kayak biasa ditingkatkan ya. Ya, baik. Ibu, tapi waktu pas memberikan makanan itu, ibu yang mau apa memang udah mendapat dukungan dari keluarga? Oh, dari dukungan dari keluarga. Dari keluarga. Dan sebelumnya ibu tahu nggak manfaat ASI itu apa? Tidak tahu. Jadi tahunya kalau usia 6 bulan dikasih ASI aja. Gitu. Kalau dari informasi lain gitu dari tetangga atau saudara ada yang memberikan informasi tersebut tidak ibu? Ada sih dibilang katanya kok kalau dikasih dari sekarang kurang bagus katanya. Tapi kalau kalau dari orang tua saya daripada nangis terus kasihan jadi diseling lah gitu. Kalau ibu sendiri gimana dengan anak ibu diberikan makan? Ya saya sih kurang ragu-ragu, takut juga, tapi ya alhamdulillah sih nggak kenapa-napa. Nggak kenapa ya. Ya baik, di sini saya akan jelaskan ya Bu ya, manfaat ASI itu untuk apa. Jadi untuk usia 0 sampai 6 bulan itu makanan yang harus diberikan kepada bayi itu yaitu hanya ASI saja cukup, tanpa makanan lain ataupun air putih. Nah, kenapa dia manfaatnya itu untuk apa? Kalau ASI itu kalau bagi bayi itu dia meningkatkan imunitas si bayi, jadi tidak gampang sakit. Terus kalau untuk ibunya biasanya dia mengurangi kontraksi rahim setelah lahiran. Nah, nanti kan ibu mau melahirkan ya, jadi ibu bisa mencoba nih untuk anak kedua ya. Ini cara memberikan ASI tadi yang saya bilang. Ibu bisa lakukan IMD tadi, jadi nanti pada saat lahiran segera sampai 1 jam setelah lahir. Nah, jadi 0-6 bulan, kenapa 0-6 bulan itu ASI saja itu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan bayi? Karena bayi itu hanya lambungnya itu belum sebesar waktu dia usia di atas 1 tahun. Nah, ini saya izin ya Bu mencontohkan. Ini adalah ukuran lambung bayi. Nah, waktu pada saat baru dia lahir segede ini nih Bu lambungnya. Nah, kecil ya, segede kelereng ya. Jadi dia dengan ASI pun sudah cukup. Nah, dia menginjak usia 2-3 bulan hanya sebesar ini. Nah, setelah 2-3 bulan ke atas dia bertambah sebesar ini untuk lambungnya. Lalu di atas 6 bulan dia sudah sebesar ini. Jadi kalau tadi ibu di usia berapa diberikan makan? Usia dari 3 bulan. Nah, bagaimana menurut ibu kalau dengan lambung seperti ini diberikan makan pada waktu usia 3 bulan? Takut juga sih. Takut juga ya. Jadi ibu merasa takut ya. Iya. Nah, jadi nanti untuk persiapan kehamilan anak kedua ini diusahakan minum apa Bu? ASI ya. Jadi untuk kehamilan ini yang kedua ini diharapkan ibu bisa menyusui anaknya sampai usia 6 bulan untuk ASI eksklusif. Tapi bisa dilanjutkan sampai usia 2 tahun. Jadi pada saat usia 0 sampai 6 bulan hanya ASI saja cukup tanpa makanan atau minuman lain. Sampai sini sudah paham Ibu? Ada yang ingin ditanyakan Ibu? Saya mau menanyakan, kalau misalnya di hamil kedua ini ASI saya tetap tidak keluar gimana tuh? Kalau ASI Ibu tidak keluar, kita lihat dulu faktornya, apa yang menyebabkan ASI Ibu tidak keluar. Satu bisa dari pelekatan, yang kedua bisa dari posisi,
Terus yang ketiga, apakah ibu dalam keadaan posisi tidak nyaman, artinya banyak pikiran atau ibu lagi ngerasa beban gitu. Nah itu kita lihat faktor itu dulu. Kalau memang ibu kesulitan menyusui dikarenakan di luar faktor tersebut, boleh kita konsultasikan dulu ibu ke dokter spesialis anak biasanya. Jadi usahakan dulu apa yang bisa dilaksanakan untuk memberikan ASI. Tuh. Di sini saya jelaskan ya Bu ya, informasi yang tadi ada kesulitan menyusui pada saat kalau ASI ibu tidak keluar ya. Di sini saya izin mau ngasih tahu ya Bu, tadi saya bilang tentang pelekatan dan posisi. Nah kalau misalkan ini saya punya bayi sama ini ya Bu. Nah kalau misalkan posisi, ibu bisa lihat kepala bayi itu diletakkan di antara pergelangan tangan sama siku. Jadi kalau gendongnya itu seperti ini ibu. Nah dia harus sejajar antara kepala dan pantat nih, badan sama badan bayi itu tegak lurus. Jadi pada saat mau menetek itu si bayi itu menghadap ke ibu. Jadi perut bayi menempel dengan perut ibu. Nah ibu bisa coba dilakukan dulu nih posisi seperti ini. Nah kalau sudah posisinya sudah baik ternyata masih tidak keluar, coba kita lihat dari pelekatannya. Nah ini kan ada di coklat-coklat ya Bu ya, di payudara nih. Nah payudara ini harus semuanya masuk ke dalam mulut bayi. Nah jadi si coklat bagian bibir coklat yang paling atas ini namanya areola ya Bu. Ini masuk semua ke dalam bibir si bayi. Yang boleh kelihatan sedikit yang bawah. Nah itu tanda menghisap itu baik, karena semakin banyak hisapan semakin banyak ASI yang keluar. Jadi bisa saja karena daya hisapnya rendah atau ASInya keluarnya tidak efektif, bisa jadi ASI itu berkurang. Nah jadi nanti pada saat menyusui ini yang banyak, jadi mulut bayi itu terbuka lebar, jadi bibir yang bawah itu dia terbuka keluar, jadi gitu. Nah itu bisa coba, atau ibu bisa coba yang tidak keluar itu nanti ibu perah. Kalau memang tidak ada mesin, sekarang kan udah canggih ya Bu ya, ada mesin, ibu bisa memerah sendiri nih. Nah caranya udah tahu belum Bu cara memerah ASI? Belum. Tanpa alat belum ya. Nah jadi ini payudara ibu, ini jari kita 2 seperti ini, kita letakkan sejajar nih Bu. Jadi si ibu jari dengan si telunjuk itu sejajar. Nah kita tekan, dorong, lepas. Jadi tekan dulu. Jadi ini cara memerah ASI Bu ya, karena kan suka banjir ya. Tekan terus didorong, lepas gitu. Ini caranya. Jangan karena ini apa, karena semua produksi ASI itu pengeluarannya itu berasal dari sini nih Bu, sel-sel yang di sebelah sini, bukan pada puting ya. Jadi kalau putingnya mau kecil mau mendelep, ibu masih bisa menyusui. Sampai di sini ada yang ibu mau tanyakan kembali Bu? Saya mau menanyakan, kalau misalnya pakai dot itu cara pemakainya bagus apa tidak buat bayi, dan membersihkannya caranya kayak gimana? Jadi untuk penggunaan dot itu sebenarnya itu ada resiko juga ibu. Resiko untuk memberikan ASI di dalam dot, karena jika kita tidak membersihkannya dengan baik, khawatir ada kuman atau ada bahan dari si botol dot itu menyerap ke si cairan susu ASI. Jadi sebaiknya kalau memang ada gelas cangkir kecil, ibu bisa berikan dengan cangkir ibu seperti ini. Nah ini lebih efektif dibandingkan ibu ngasih dot, karena takutnya kalau ibu memberikan dot dia akan bingung puting gitu. Jadi ini ibu bisa tempelkan di antara dagu dan bibir, biarkan dia yang gitu. Gitu. Jadi kalau untuk penggunaannya dot, ibu harus harus ditaruh di air yang mendidih. Jadi didihkan air tuh
sampai airnya udah mendidih, ibu matiin, ibu masukin botol dot yang sudah dicuci gitu. Tapi resikonya tadi tersebut yang saya bilang. Kalau resiko yang ibu jika tidak ibu nanti menyusui itu tadi khawatirnya ibu asinya keluar, bengkak, akhirnya terjadi mastitis, jadi ada merah-merah di payudara dan mengakibatkan ibu demam. Untuk jangka panjangnya kalau misalkan kita tidak menyusui itu resikonya akan terjadi kanker payudara. Jadi sebaiknya jika memang ASI bisa keluar bisa diberikan. Sampai sini ada yang ibu mau tanyakan kembali, Bu? Tidak ada ya. Udah gas. Jadi insya Allah bisa ya, Bu ya. Insya Allah. Untuk anak kedua ya, Iya. semangat ya. Oke, ya udah Bu. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, nanti pada saat lahiran, waktu kunjungan kembali ke puskesmas, kita bisa lihat ya Bu ya, proses pemberian makan pada bayi ibu. Ya udah Bu, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, saya izin pamit pulang ya Bu ya. Nanti kalau setelah lahiran ibu bisa kabarin nih bidan kami ya, bidan Rizka. Nanti kita lihat lagi bagaimana proses pemberian ASI. Makasih ya Ibu. Ya, saya juga terima kasih ya Bu. Iya. Terima kasih Bu.